di dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-udhiyah. Diambil dari kata duha. Diambil dari kata duha. Kenapa seperti itu? Karena penyembelihan kurban biasanya di waktu duha. Ya, di waktu duha. Di sini disebutkan ma yuzbahu fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah azza wa jalla. Ya, udhiyah atau kurban adalah hewan kurban, yaitu hewan yang disembelih di hari-hari penyembelihan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tentang syariat kurban ini, para ulama telah sepakat, seluruh ulama sepakat bahwasanya menyembelih hewan kurban merupakan hal yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ya, ini merupakan kesepakatan para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kemudian imam-imam lainnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, "Fasholli li rabbika wanhar." Surah apa itu? Al-Kautsar. Nah, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya, menyembelih kata para ulama tafsir di sini adalah termasuk hewan kurban, ya. Jadi ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'alaihi liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami telah jadikan mereka atau wajibkan atau syariatkan kepada mereka mansakan, yaitu sebuah ibadah penyembelihan, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki berupa hewan ternak. Surah Al-Hajj ayat 34. Berarti syariat penyembelihan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disyariatkan untuk seluruh agama. Jadi bukan khusus untuk agama Islam, tapi agama-agama sebelum agama Islam itu juga mereka ada syariat penyembelihan. Ya, penyembelihan hewan ternak. Baik. Adapun dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dhahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua kambing yang amlah. Dua kambing amlah. Amlah, ya, maksudnya adalah pengertiannya yaitu kambing yang berwarna putih, kemudian ada hitam-hitamnya. Jadi ini kambing yang paling bagus kalau kita mau berkorban, sebagaimana Nabi SAW, yaitu kambing amlah, itu kambing yang berwarna putih, ada campuran hitam, ya. Atau al-abyad al-khalis, atau bisa juga kambing yang warna putih total, tidak ada campurannya. Ya, ini kambing yang bernama amlah dalam bahasa Arab, ya. Kambing warna putih total atau warna putih ada campuran hitamnya. Kalau bisa dapat kambing seperti itu, ya ini adalah kurbannya Nabi, ya, lebih afdal. Akrona ini bertanduk, ya, jadi kambingnya lebih afdal bertanduk. Zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbar. Nabi SAW menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Ya, maka memang disunnahkan berkurban itu kita sendiri yang menyembelih. Kalau kita yang berkurban, maka kita sendiri yang punya kurban itu kita yang menyembelih. Ini yang lebih afdal. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW selama di kota Madinah selama 10 tahun beliau rutin, ya, setiap tahun Nabi SAW melaksanakan kurban, penyembelihan hewan kurban. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW dalam kondisi safar pun, dalam kondisi safar ini, ketika bertepatan dengan waktu penyembelihan hewan kurban, beliau SAW tetap
menyembelih hewan kurban. Ya, saking bagaimana beliau menjaga ya istiqamah di dalam penyembelihan hewan kurban ini. Sekaligus dalil juga bahwa musafir juga tetap disyariatkan untuk berkurban. Musafir tetap disyariatkan untuk berkurban. Di antara hikmah-hikmahnya dari syariat dari hewan kurban ini, yang pertama adalah bersyukur ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hewan ternak. Ya, sebagaimana yang ayat yang kita baca tadi ya. Ya, maka ini juga sekaligus menjelaskan bagi kita pentingnya daging ya, hewan ternak ini, dan meluruskan stigma negatif di kalangan masyarakat tentang konsumsi daging. Biasanya ada stigma yang terlanjur beredar bahwasanya makan daging tidak bagus, kolesterol dan lain sebagainya. Ya, padahal daging ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya, banyak manfaatnya, protein dan lain sebagainya. Apalagi kambing ya. Kambing termasuk makanan kesukaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terkadang yang membuat orang terkena kolesterol dan lain sebagainya adalah cara masaknya. Dijelaskan oleh para ahli fikih, ahli dokter. Salah satunya Ustadz Rianul Bahrain pernah ini. Jadi yang masalah itu bukan dagingnya, daging bagus, cuma terkadang metode masaknya terlalu banyak, minyaknya terlalu banyak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah untuk menghidupkan sunnah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Untuk mengingat kisah pengorbanan Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya Ismail, kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail dengan seekor kambing. Kemudian termasuk hikmahnya adalah membagi-bagikan kambing kepada orang yang kurang mampu. Ya, karena orang-orang miskin kurang mampu terkadang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala itu jarang sekali kasihan untuk mengkonsumsi daging. Ya. Nanti dia mungkin konsumsi daging, nah nanti dapat pembagian di Idul Adha. Salah satu ini hikmahnya ya, supaya orang-orang miskin juga bisa merasakan nikmatnya makan daging. Terus hikmah berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah menguntungkan para peternak. Ya, ini salah satu hikmahnya, menguntungkan para peternak. Makanya kalau datang hari raya Idul Adha itu peternak biasanya disitulah masanya dia untuk menjual hasil dari peternakannya. Jadi syariat ini memang menggerakkan ekonomi khususnya di dunia peternakan. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum fikih berkurban. Apa hukum berkurban? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, annaha sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan ya, bagi orang yang mampu untuk berkorban tapi meninggalkannya, hukumnya makruh. Nah, kenapa sunnah tidak wajib? Padahal di ayat tadi kita diperintahkan, ya, seharusnya perintahkan wajib. Kaidahnya seperti itu. Tapi kenapa para jumhur ulama mengatakan sunnah? Karena ada hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada, perhatikan di sini ada kata arada. Wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, maka hendaknya jangan memotong rambutnya dan kukunya. Di sini jelas hadis riwayat Muslim, di sini dijelaskan wal wajibu la yu'allaqu 'ala al-iradah. Para ulama menjelaskan seandainya kurban itu wajib, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan menggantungkannya dengan kata arada, menginginkan. Ya. Nabi tadi bilang dan salah seorang di antara kalian mau berkurban. Ya. Berarti kata mau di situ maksudnya bagi yang mau. Ya, kalau ada yang tidak mau, maka tidak apa-apa. Nah, ini penjelasan para ulama. Kemudian ini juga yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, pernah
disebutkan dalam sebuah athar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar pernah beliau keduanya sengaja tidak berkurban di beberapa kesempatan, ya, sengaja tidak berkurban khasyata ayyustan nabihima, untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya kurban ini tidaklah wajib, ya, tidak wajib. Ini salah satu riwayat yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk memalingkan perintah menjadi hukumnya sunnah. Ya, athar ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Haythami dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua mengatakan andal udhiyah wajibah, berkurban hukumnya wajib, ya, berdosa kalau tidak berkurban. Ini adalah mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, pendapat yang kuat juga. Kenapa wajib? Karena alasannya tadi perintah ayat, ya, washalli li rabbika wanhar, sembelihlah untuk Tuhanmu. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-amru lil wujub, perintah itu untuk wajib. Dan diperintahkan sholat berarti wajib sholat, diperintahkan puasa wajib puasa, diperintahkan berkurban wajib untuk berkurban. Namun pendapat yang lebih kuat insyaallah warrajih al-qaulul awal, pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama, bahwasanya berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Karena kenapa? Karena sahabat afhamu lid dalil, lebih memahami dalil. Para sahabat lebih memahami dalil, apalagi sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Syarat-syarat berkurban, ya, ada 4 syarat berkurban. Kapan syarat ini tidak terpenuhi maka kurbannya tidak sah. Yang pertama kita sebutkan secara singkat dulu, baru kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah berkurban dengan hewan ternak. Berkurban dengan hewan ternak. Hewan ternak ada 3, unta, sapi, kambing. Ya, tidak boleh yang lain. Kemudian hewan kurbannya tersebut syarat kedua cukup umur. Ya, cukup umur. Nanti kita jelaskan umurnya. Kemudian syarat yang ketiga, hewan kurbannya tersebut sehat, ya, tidak cacat. Tidak cacat. Nanti kita jelaskan lebih detail. Dan keempat, syarat keempat, tuzbahu fil waqtil muqaddari laha, disembelih pada waktunya, disembelih pada waktunya. Nanti kita jelaskan waktunya. Ya, syarat pertama kita jelaskan lebih detail. Hewan ternaknya, hewan yang disembelih harus dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Bersama firman Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah bacakan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am maksudnya adalah, artinya adalah hewan ternak. Dan hewan ternak dalam bahasa Arab itu hanya 3 itu tadi. Ya, bahimatul an'am. Maka tidak sah misalkan ada orang yang berkurban apa? Ada orang berkurban yang ayam. Nah, tidak sah. Karena dia bukan hewan ternak. Kalau kerbau, ahsantum, bisa. Kerbau masuk dari jenis sapi. Masuk dari jenis sapi. Jadi unta dengan segala macam jenisnya, sapi dengan segala macam jenisnya termasuk, kerbau juga, kambing dengan segala macam jenisnya, mau domba termasuk juga. Ya. Paham ya insyaallah ya? Tidak boleh berkurban dengan hewan lain. Misalkan berkurban dengan kuda, tidak boleh. Bukan hewan ternak, kuda bukan hewan ternak. Wa tujzi'u syatu an wahidin. Sekarang ini penjelasan masih masalah ini ya, hewannya. 1 ekor kambing hanya bisa dikorbankan untuk 1 orang. 1 ekor kambing hanya bisa dikorbankan untuk 1 orang, untuk dirinya dan
keluarganya. Ya, pahalanya untuk dirinya dan keluarganya. Jadi tidak boleh patungan kalau kambing. Satu orang saja yang berkurban, kemudian dia niatkan pahala ini untuk diri saya dan keluarga saya, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis, yudhahi bisyatil wahida anhu wa ahli baitihi, beliau berkurban dengan satu ekor kambing untuk dirinya, pahalanya diniatkan untuk dirinya beliau, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Dan Nabi SAW memiliki keluarga yang sangat banyak, ya. Beliau memiliki istri 9. Istri Nabi SAW 9 orang. Nah. Wal bananatu wal baqaratu an sab'atin. Adapun unta dan sapi maka bisa patungan 7 orang. Bisa patungan 7 orang. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, amarana Rasulullah an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin fi wahid. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk patungan bersama-sama di dalam menyembelih, di dalam kurban unta dan sapi. Satu orang bagiannya 1/7, ya, berarti 7 orang, ya, dalam satu sapi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa afdaluha ibilun an wahidin. Urutan yang paling afdal adalah bagi yang mampu menyembelih satu orang 1 ekor unta, kalau mampu, ya, 1 orang 1 ekor unta. Summa baqarun an wahidin, kemudian dibawanya lagi 1 orang 1 ekor sapi. 1 orang 1 ekor sapi. Kemudian derajat di bawahnya lagi 1 orang menyembelih 1 ekor kambing. Kemudian di bawahnya lagi 1 sapi untuk 7 orang. 1 unta untuk 7 orang, afwan. 1 unta untuk 7 orang. Kemudian paling derajat paling bawah 1 sapi untuk 7 orang. 1 sapi untuk 7 orang. Itu derajatnya, yang paling pertama dia kurban 1 unta, derajat berikutnya dia kurban 1 sapi, kemudian 1 kambing, kemudian dibuatnya patungan di unta, kemudian dibuat lagi patungan sapi. Jadi kalau ada bertanya, Ustaz, mana yang lebih afdol? Saya berkurban dengan 1 ekor sapi atau patungan berkurban dengan 1 ekor kambing atau patungan sapi, mana yang lebih afdol? 1 ekor kambing. Nah, memang ada khilaf di antara para ulama, tapi insyaallah ini ada pendapat yang lebih condong ke sini, ya. 1 ekor kambing. Karena itulah yang diamalkan Nabi SAW, beliau menyembelih kambing. Namun kalau ada yang mau sapi, dia misalkan lebih suka daging sapi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini cuma masalah afdoliyah saja. Masalah afdoliyah. Wa tajuzul udhiyatu minal unsa, dan hewan kurban boleh dari betina. Ya, tidak harus jantan. Memang afdolnya jantan, tapi kalau mau betina tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian penting juga ini, wa tajuzul istiraku aqallu min 7 fil ibli wal baqari la akthar. Dan diperbolehkan patungan pada unta dan sapi kurang dari 7 orang. Tapi tidak boleh lebih. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Misalkan 1 ekor sapi yang patungan cuma 5 orang, 4 orang, bisa. Bahkan lebih banyak pahalanya karena dagingnya lebih banyak pasti. Dia bayar lebih mahal, lebih banyak dagingnya dia sedekahkan. Lebih afdal. Tapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Misalkan 1 sapi patungan 8 orang, tidak boleh. 9 orang tidak boleh. Bahkan Anda pernah dengar ada 1 jamaah masjid patungan. Nah, ada kasus 1 jamaah masjid patungan beli ekor sapi kemudian dikorban. Tidak boleh. Yes. Maksimal 7 orang. Ya, sapi itu maksimal 7 orang. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih.
Baik. Syarat kedua, hewan kurbannya itu sudah cukup umur. Ya, kalau belum cukup umur maka tidak sah. Nabi SAW bersabda, "La tabhu illa musinnah." Janganlah kamu berkurban kecuali dengan hewan yang cukup umur. Ya. Fal ibilu khamsun wal baqaru sanatani wal ma'iz sanah. Dan umurnya musinnah, kata musinnah itu adalah hewan yang giginya sudah ana lupa, yang jelas ada kaitannya dengan gigi. Kata sin di sini ya, musinnah. Dan setiap hewan itu beda-beda umurnya sampai dikatakan dia musinnah. Untuk unta dia dikatakan musinnah kalau genap 5 tahun. Dikatakan musinnah kalau genap 5 tahun. Nah, ini umurnya unta. Kalau di bawah itu maka tidak sah. Wal baqaru sanatani, adapun sapi maka genap 2 tahun. Ya, sapi genap 2 tahun. Kurang dari itu tidak sah. Kurang dari itu tidak sah. Nah, ini biasanya banyak di masjid-masjid di kampung-kampung itu. Sapinya masih kecil sudah dikorbankan. Ditanya umurnya belum cukup 2 tahun. Nah, ini tidak sah. Ya, sapi umurnya harus sudah genap mencapai 2 tahun. Wal ma'iz sanah. Adapun kambing biasa itu genap umurnya 1 tahun. Genap umurnya 1 tahun. Adapun domba, ya kata Nabi SAW, kalau kalian tidak dapat semua musinnah, sembelihlah jaza'ah minad dha'ni, domba yang umurnya genap 6 bulan. Ya, ini yang paling mudah ya. Domba, kalau domba umurnya 6 bulan. Beda ya antara kambing sama domba. Kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, antakuna fi waqti dzabhi, menyembelih itu dilakukan pada waktunya. Ya. La yasihu dzabul udhiyati qabla shalah. Ya. Waktunya adalah dimulai dari, disepakati para ulama, setelah pelaksanaan sholat Id. Setelah pelaksanaan sholat Id. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan sholat Id, maka tidak sah kurbannya. Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahlihi." Barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan sholat, maka itu hanyalah sembelihan biasa. Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak termasuk penyembelihan kurban. Hanya sekedar penyembelihan biasa dan tidak termasuk penyembelihan kurban karena dia sembelih belum masuk waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adapun waktu batas akhirnya, nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Karena waktu terbatas, kita langsung saya ke pendapat yang lebih kuat insyaallah. Waktunya adalah hari tasyrik yang ketiga terakhir, ya, tanggal berapa? 13 Zulhijjah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah atau hari terakhir tasyrik. Ya, itu waktu berakhir penyembelihan hewan kurban. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Karena disebutkan di dalam hadis, wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, semua hari-hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tabarani dan disahihkan oleh Al-Busairi. Baik. Namun di sini penting diketahui, semakin cepat disembelih maka semakin afdol. Jadi walaupun bisa ditunda sampai hari ketiga tasyrik, tapi lebih afdal disegerakan di hari pertama. Ya, lebih afdal disegerakan di hari pertama. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Lebih cepat lebih bagus. Dan hendaknya menghindari menyembelih di waktu malam hari. Ya, jangan menyembelih hewan kurban di waktu malam hari.
Ya, karena sebagai ulama ada yang mengatakan tidak sah. Ya, kurban harus disembelih siang hari. Ya, oleh karena itu, agar kita selamat dari perselisihan para ulama, khurujan minal khilaf, agar kita keluar dari khilaf para ulama, maka hendaknya menghindari waktu malam. Ya, menghindari waktu malam. Kecuali kalau memang tidak bisa dihindari. Anda pernah ikut acara penyembelihan hadiu di Mina, di Mekah. Itu yang disembelih hampir 1 juta, bahkan 1 juta lebih kambing. Bayangkan, 1 juta kambing disembelih. Banyak penyembelihnya. Ana cuma bagian musyrif, ya, bagian yang kontrol-kontrol. Penyembelihnya orang-orang Mesir, orang Turki. Itu tidak berhenti. Sif-sifan 8 jam, 8 jam, 8 jam, setiap 8 jam ganti orang. 24 jam dipotong terus. Itu kambing. Tidak non-stop. Malam juga termasuk. Begadang, yang shiftnya malam, ya dia begadang, menyembelih. Ini tidak apa-apa, karena banyak sekali ini yang mau disembelih. Tidak apa-apa. Barang siapa yang terlambat menyembelih hewan kurban, kemudian lewat waktunya, maka dia tidak bisa lagi untuk menyembelih hewan kurban di tahun ini. Tidak bisa lagi menyembelih hewan kurban di tahun itu. Baik. Asyartu rabi', syarat yang keempat, ini juga penting. As-salamatu minal uyubil mani'an lil iza. Hewan kurbannya itu harus sehat, ya, tidak cacat. Ya, tidak cacat. Ada 4 cacat yang disebutkan di dalam hadis tidak sah. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Madza yuttaqa min adh-dhahaya?" Wahai Rasulullah, apa hewan yang dihindari, yang tidak boleh kita sembelih untuk hewan kurban? Faqala, maka Nabi bersabda, arba'un, 4. Yang pertama, al-arja al-bayyin salauha. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Ya, pincang yang jelas pincangnya. Ini tidak boleh jadikan hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, wal awra al-bayyin awaruha. Binatang yang matanya rusak satu dan rusaknya jelas. Biasanya ada matanya putih semua, itu tidak bisa melihat satu, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Apalagi kalau dua-duanya, satu saja tidak boleh, apalagi kalau sudah buta, tidak boleh. Ya. Hewan yang matanya rusak satu, apalagi kalau dua-duanya rusak. Wal maridah al-bayyin maraduha. Kemudian yang ketiga, binatang yang sakit, jelas sakitnya. Tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak boleh dikurbankan kalau binatang yang sakit. Bagaimana ditahu, Ustaz? Kelihatan, dia tidak mau makan, misalnya tidak nafsu makan, tidak bisa berdiri, maunya baring-baring terus, ya, tidak nafsu makan, atau ada mungkin keluar-keluar dari ininya. Ya, jelas peternak pasti tahu ini sakit, ini tidak boleh dikorbankan. Yang keempat, wal ajfa allati la tunqi, binatang yang terlalu kurus. Terlalu kurus sampai tidak memiliki sumsum tulang. Tidak ada sumsum tulangnya. Jadi intinya kurus sekali. Jadi biasanya itu kalau kambing, dia bagian belakangnya itu masuk sekali. Bagian atasnya perut itu masuk sekali. Masuk kurus. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh dikurbankan. Cari hewan yang sehat, agak tidak kurus, ya, baru bisa. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahullah. 4 aib ini, 4 cacat ini disepakati para ulama, ya, bahwasanya itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Karena ini aib-aib yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya. Dan ini penting, ini perhatikan, wa yuqasu 'alaiha ma kana misluha aw aula minha. Begitu juga cacat-cacat yang lain yang setara dengan itu atau lebih parah, itu juga tidak boleh. Walaupun tidak disebutkan di dalam hadis, tapi kalau hewan itu ada cacat lain yang setara dengan 4 tadi atau bahkan lebih parah, maka itu juga tidak boleh. Contoh, hewan yang buta.
Itu lebih parah. Kalau tadi disebutkan dalam hadis rusak matanya satu, kalau buta dua-duanya lebih parah, tidak boleh. Atau hewan yang terpotong kakinya satu. Kalau tadi di dalam hadis ada jika kakinya tapi pincang, jalannya masih bisa jalan tapi pincang. Nah, kalau ada yang tidak ada memang kakinya, itu lebih parah lagi, tidak boleh. Atau la tastati'ul masya aslan, atau dia memang dari lahir tidak bisa jalan, tidak bisa jalan, lengkap kakinya 4, tapi tidak bisa jalan, lumpuh, ya. Ini tidak boleh. Ini karena ini aib-aib yang lebih parah. Baik. Wa hunaka naw'un khamis, ada aib yang cacat yang kelima. Ini diperselisihkan para ulama, ya, yaitu al-abba, binatang al-abba, yaitu ma dhahaba aktsaru qarniha au udhuniha, hewan yang terpotong telinganya dan tanduknya, dan jumlahnya lebih dari setengah, an-nisfu fa aktsar. Terpotong telinganya atau tanduknya, dan yang terpotong itu jumlahnya lebih dari setengah. Kalau kurang dari setengah tidak apa-apa. Kalau sedikit yang di ujungnya saja patah, tidak apa-apa. Telinganya ada sedikit, itu masih sah. Tapi kalau sudah terpotong setengah lebih, 60%, maka tidak sah. Inilah yang dinamakan dengan al-abba. Ya. Dalilnya apa? Hadis Ali radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yudahha bi'a'dabil qarni wal udhun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berkurban dengan hewan yang a'dhabul qarni wal uzun, telinganya dan tanduknya adba, yaitu terpotong lebih dari setengah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, adapun kalau hanya terpotong sedikit saja, retak tanduknya di ujung, ya, terpotong sedikit ujung telinganya, maka ini sah, ya, tetap sah. Akan tetapi tentunya mencari yang sempurna lebih afdal. Mencari yang sempurna lebih afdal. Ustaz, bagaimana dengan hewan yang tidak tumbuh memang tanduknya, tidak ada memang tanduknya? Maka ini tidak apa-apa, ya. Kalau memang dari lahir dia tidak ada tanduknya, ini disebut dengan al-jamma, hewan yang tidak tumbuh tanduknya, maka ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahullah taala. Kemudian ada aib-aib, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebaiknya dihindari tapi tetap sah, ya, tetap sah tapi sebaiknya dihindari. Yang pertama, al-hatma allati dhahaba thanayaha min asliha, yaitu hewan yang giginya ompong, gigi serinya ompong. Ini namanya hatma. Ya, ini sebaiknya dihindari, tapi kalau misalkan tidak ada, cuma itu yang ada, ya tidak apa-apa. Ya, cuma sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua, wal jadda, yaitu yang kering susunya. Ya, berarti ini betina, ya. Kering, ya, tidak kering ininya. Ini lebih baik dihindari. Tapi kalau tidak ada, cuma hanya itu yang ada, tidak apa-apa. Kemudian juga yang telinganya terlubangi sedikit, robek sedikit, ya, ada masalah-masalah di telinganya, dilubangi, kan bisa ada yang sengaja lubangi telinganya itu, atau robek. Ini makruh, ya, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Kemudian ada juga namanya al-batra. Al-batra, hewan yang tidak ada ekornya. Tidak ada ekornya. Baik dia tidak ada ekornya karena memang dari lahir tidak ada ekornya, atau dipotong ekornya, yang punya potong ekornya, maka ini tidak apa-apa. Jadi sekarang para ulama tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan ekor. Kemudian selanjutnya yang tidak masalah juga al-khasi, binatang yang dikebiri, tidak apa-apa. Apa itu binatang yang dikebiri? Oh maaf, batunya dipotong, ya, jantan batunya dipotong, bukan kemaluannya semua, ya,
cuma batunya saja yang dipotong. Ini namanya al-khasi dan tidak apa-apa. Ya, bahkan pernah Nabi SAW disebutkan dalam hadis, beliau berkurban dengan 2 kambing yang sudah dikebiri. Dan para ulama menjelaskan bahwa kambing yang dikebiri dagingnya lebih bagus. Dagingnya lebih bagus. Insya Allah peternak tahu ini. Ya, pejantan kalau dipotong batunya itu badannya lebih gemuk, lebih sehat. Ya. Dan ini ijma para ulama sepakat tidak apa-apa, dan ada hadisnya Nabi SAW disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, berkurban dengan 2 kambing yang dikebiri. Ammal majbub, adapun binatang yang terpotong semua kemaluannya, fala tasihul udhiyatu bihi, maka tidak sah kalau kemaluannya semua yang terpotong ya. Karena ini sama saja dengan memotong sebagian tubuhnya, terpotong kakinya misalkan, tidak boleh. Ya. Ada juga berikutnya as-sam'a, yaitu binatang yang kecil sekali telinganya. Ini juga para ulama menjelaskan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi masalah cacat-cacat di dalam hewan. Jam berapa masuk salat Isya? Jam 10. 7 menit lagi nih. Baik. Selanjutnya, syarat-syarat berikutnya selanjutnya selesai ya, syarat-syarat berkurban selesai. Kita masuk ke berikutnya, tata cara menyembelih. Wasunnatu nahrul ibli qa'imatan ma'qulatan yaduhal yusra. Menyembelih unta disunnahkan dengan metode nahar. Unta, ini beda cara menyembelihnya, disunnahkan dengan metode nahar. Untanya dikasih berdiri, tidak dikasih tidur, dikasih berdiri, kemudian ditusuk bagian leher bawahnya. Cuma ditusuk. Kaki kirinya diikat, sambil berdiri ditusuk leher bawah. Ini namanya nahar. Adapun kambing dan sapi, maka disunnahkan dibaringkan. Kemudian disembelih dengan metode az-zabhu. Az-zabhu yakni apa? Digerek, ya, digerek bagian leher atasnya yang dekat dengan kepalanya. Ya. Itu kalau sapi dan kambing. Ya, ditidurkan, digerek, kemudian bagian yang dekat dengan kepala. Kemudian hendaknya di sini kata Syekh Utsaimin, dalam penyembelihan sapi dan kambing sebaiknya kaki dan tangannya jangan diikat. Ya kalau sapi, kambing mungkin iya, kalau sapi bagaimana caranya? Ada yang pernah ini coba-coba? Nah, Anda pernah lihat orang Arab sembelih sapi tidak diikat? Ada videonya. Satu orang lagi, memang badannya besar. Dia kasih pegang kepalanya begini baru disembelih kepalanya sapinya. Tidak diikat. Kenapa kata Syekh Utsaimin tidak diikat? Karena itu lebih enak, lebih nyaman untuk binatangnya. Kemudian ketika nanti disembelih, dia nanti bergerak kakinya, banyak gerak kakinya, darahnya banyak keluar. Kalau banyak darahnya keluar, nanti dagingnya lebih bagus. Ya. Kemudian membaca Bismillah ketika menyembelih, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Syarat-syarat menyembelih yang pertama harus membaca Bismillah. Kalau tidak baca Bismillah, ya, bisa jadi bangkai. Ya. Kalau sengaja tidak mau, kecuali kalau cuma lupa. Kalau lupa, tidak apa-apa. Ya, uzur ya. Namanya juga orang lupa. La tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya Allah janganlah hukum kami ketika kami lupa. Dan Allah katakan iya. Kalau lupa tidak. Tapi kalau sengaja bilang bismillah, tidak mau Kak. Ada gak begitu? Kalau ada yang begitu tidak sah, bisa jadi bangkai ini. Karena dia sengaja tidak mau, sudah dikasih ingatkan tidak mau. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia lupa, tidak apa-apa. Kemudian yang dipotong
ada 4 ketika menyembelih. Yang pertama, 2 urat yang ada di leher, 2 urat untuk mungkin darah ya, uratnya darah atau nadi. Kemudian al-hulqum wa huwa al-majran nafas, saluran pernapasannya. Kemudian yang keempat, kedua tadi saluran nadi ya. Yang ketiga saluran nafas. Kemudian yang keempat al-mari, yaitu majrat saluran makanan. Ini 4 yang dipotong. Ya. Dan jangan sampai terputus kepalanya. Yang ketiga, orang yang menyembelih hendaknya orang yang berakal, kemudian orang yang muslim. Ya, khususnya orang sholat. Ya, jangan sampai yang menyembelih hewan kurban orang tidak sholat. Hati-hati, karena orang tidak sholat diperselisihkan apakah dia orang muslim atau tidak. Ya, hendaknya yang menyembelih itu, karena ini ibadah, harus orang yang benar yang menyembelih. Ya. Minimal dia orang sholat. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, masalah menentukan hewan kurban. Kalau orang sudah menentukan hewan kurban, di dalam bahasa Arab namanya ta'yin al-udhiyah. Dia pergi ke pasar, dia beli. Ditanya sama penjual, "Mau apa ini?" "Mau hewan kurban." Dia niatkan ini untuk hewan kurban. Maka itu sudah namanya melakukan ta'yin. Apa konsekuensinya kalau sudah melakukan ta'yin? Maka status hewan itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh batal. Misalkan dia sudah beli, niatkan kurban, dan dia sudah lafazkan, insya Allah ini untuk kurban. Terus besoknya ada kebutuhannya, dia jual, boleh tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena dia sudah melakukan ta'yin. Menentukan hewan kurban. Tidak boleh dia ganggu-ganggu lagi. Dia harus rawat kambing tersebut, binatang tersebut sampai datang waktunya dia sembelih. Tidak boleh dia jual, tidak boleh dia hadiahkan. Ya, kecuali para ulama bilang kalau dia mau jual kemudian diganti dengan yang lebih besar, tidak apa-apa. Ya. Kemudian penting di sini, apabila sudah ditakyin itu hewan kurbannya, tapi ketika menunggu masa penyembelihan hewan kurban terjadi aib, cacat. Misalkan dia jadi sakit atau patah kakinya, diturunkan dari mobil, patah kakinya. Nah, bagaimana ini? Atau disimpan baik-baik, dicuri sama orang. Kita tutup dengan masalah ini ya. Para ulama menjelaskan, kalau hewan kurban sudah ditakyin, kemudian terjadi sesuatu cacat, maka terjadi perincian. Kalau cacatnya tersebut disebabkan karena keteledoran dia, maka dia wajib ganti. Ya, tidak sah hewan kurbannya. Ya, dia misalkan kambingnya tadi tidak dikasih makan, jadi sakit, atau dia kasar, dia tarik, patah kakinya, atau dia pas menurunkan sapi, biasanya itu hati-hati ya, diturunkan dari truk, didorong misalkan dengan kasar, akhirnya patah kakinya, tidak bisa jadi hewan kurban karena disebabkan keteledoran dia. Tapi kalau cacatnya tersebut disebabkan bukan karena keteledoran orang, ya, memang takdir yang sudah dijaga baik-baik, tapi ya qadarullah takdir dia sakit, maka tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Jadi tergantung apakah ada unsur keteledoran atau tidak. Kita jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu salat Isya. Sebenarnya belum selesai ini pembahasannya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita selesaikan pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita pahami dengan baik semuanya, kemudian bisa kita amalkan di dalam proses nanti kita untuk berkurban.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.